Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah pesta tersembunyi, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah wadah, muncullah kisah gila, pemuda jantan berindu dan bermasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Refagan. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial, Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal. Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Burspon, Neni Haryoko, Anas Sambayon, Bambang Jeger, Asti Sulastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lain. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran. Kali ini mengetengahkan episode Air Mata di Batas Senja. Naskah karya Agus Nur Ismail. Dalam seri 182 menampilkan tokoh Ferry Fadli sebagai Galang, Lili Nur Indah Sari sebagai Salma, Anis Sujana sebagai Emak, Heri Purwo sebagai Pak Burhan, Eli Kusumah sebagai Bu Burhan, Susi sebagai Tarni, Mucus sebagai Pak Karma, Tato sebagai Surya, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Yodam Hardono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan, Refagan. Refagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer. Bayer, jaminan. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang perjalanan Salmah dan Galang dengan bis yang menuju Banjar.
Di perjalanan itu, Salmah banyak menceritakan tentang masalahnya pada Galang. Dan dengan penuh perhatian, Galang mendengarkan penuturan Salmah. Senja telah bergulir dan tak beberapa lama pun setelah perjalanan menempuh beberapa jam, sampailah bis itu di Terminal Banjar. Setelah sampai di terminal itu, keduanya pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju desa Parigi. Salma? Ibuku di Parigi tinggal bersama saudara ayahku. 2 bulan sekali aku mengunjungi ibuku. Aku sebenarnya ingin sekali sering-sering menengok ibu kandungku. Tapi, ya, karena terbentur dengan kuliah, terpaksa aku jarang datang menengok. Tapi, sejak bapak sering datang menemuiku, aku tidak pernah menemui ibuku. Ya, sejak 4 bulan inilah. Oh, kasihan sekali ibumu. Lalu bagaimana keadaan ibumu di Parigi? Ibu berjualan kecil-kecilan di sana. Kadang-kadang membawa jualannya ke pantai Pangandaran. Kasihan memang ibuku. Ia terlalu banyak penderitaan. Menempuh perjalanan dari Banjar, sampailah mobil kol itu di desa Parigi. Keduanya pun kemudian langsung menuju rumah Ibu Kastina, ibu kandungnya Salmah. Malam mulai menjelang. Desa itu pun mulai gelap karena jarangnya penduduk desa itu yang memasang listrik. Tapi walaupun begitu, sinar lampu-lampu sentir cukup memberikan cahaya, di mana lampu-lampu itu menempel di pagar-pagar rumah penduduk desa itu. Siapa? Saya, Mak, Salma. Salma. Oh, Salma. Anak emak. Mak, maafkan Salma, Mak. Sudah beberapa bulan ini, Salma tidak pernah menengok emak lagi. Sudahlah. Tidak apa-apa. Toh kamu sekarang sudah kemari. Ayo masuk dulu. Oh iya, ajak juga kawanmu itu. Iya, Mak. Kak Galang, ayo masuk. Oh, iya. Salma, kelihatannya kau sedih sekali. Kenapa kedatanganmu tidak seceria waktu-waktu yang lalu? Ada apa, Nak? Saya memang sedang sedih, Mak. Kesedihan saya bukan karena hal yang tidak-tidak. Saya sedih memikirkan ayah ibu di Bandung, termasuk juga memikirkan emak. Apa yang kau pikirkan tentang emak? Emak di sini baik-baik saja. Lalu, apakah ada masalah lain yang kau khawatirkan, Nak? Benar, Mak. Mak, apakah Mak sudah tahu tentang Bapak? Bapak? Maksudmu, bapakmu? Iya, Bapak sudah bebas dari tahanan. Apakah Mak sudah tahu? Ah, iya, Emak sudah tahu.
Ketika baru keluar saja, dia sudah menemui emak. Tapi semua penduduk di sini begitu mengkhawatirkan sekali kehadirannya. Emak sebenarnya senang bapakmu sudah bebas dari tahanan. Dan emak pikir dia sudah menyadari segala kesalahannya, perbuatan-perbuatannya yang kotor. Tapi di luar dugaan, bapakmu bukannya semakin sadar, tabiatnya malah semakin menjadi-jadi. Lalu, apa yang dilakukan bapak terhadap emak? Emak diperas, simpenan emak semua diambilnya. Bukan itu saja, emak juga dicaci maki, dikatakan bodoh. Emak disuruh menuntut hak waris pada ibu angkatmu itu sambil diancamnya. Tapi emak tidak mau. Emak berusaha menentangnya sambil melawannya. Tapi entah kemana dia sekarang. Tak muncul-muncul lagi menuntut emak. Memalukan sekali sikap bapakmu itu. Padahal masalah warisan mendiang kakekmu masih hidup sudah diberikan sesuai dengan haknya masing-masing. Sayang, bapakmu tidak jujur, penjudi dan pemabuk. Maka harta kita cepat ludes karena keserakahannya. Sepertinya bapakmu tak ada kapok-kapoknya. Sudah merasakan hukuman begitu lama, masih saja mau berbuat jahat. Lalu dari mana kau tahu tentang bapakmu itu? Bahwa dia sudah dibebaskan dari tahanan. Bapak sendiri menemui saya, Mak. Bapakmu ke tempatmu di Bandung? Iya, Mak. Lalu apa yang dia lakukan di rumahmu? Bapak banyak menuntut pada saya, Mak. Terutama masalah uang. Bapak bukan sekali atau dua kali meminta uang pada Salmah. Dan juga bukan dalam jumlah yang sedikit. Tapi masalah itu masih bisa Salmah atasi. Tapi ada satu hal yang tidak bisa Salmah lakukan. Katakan, apa lagi yang dituntut bapakmu? Bapak menginginkan agar saya menyingkirkan Pak Burhan, membunuh ayah angkat saya dengan racun. Kenapa suamiku selalu bermaksud jahat? Itu keji, anakku. Jangan kau lakukan. Seharusnya bapakmu bertobat. Setan apa yang mempengaruhinya? Kita harus lapor polisi, Salma. Jangan, Mak. Nanti akan percuma. Karena bapak bilang ia tidak takut di penjara. Suatu saat, jika ia keluar lagi, ia akan mengancam kita. Kita bisa celaka nanti, Mak. Bukan kita saja, tapi keluarga di Bandung pun diancamnya. Lalu kita harus bagaimana, Nak? Maaf, Bu. Jika boleh, saya membantu. Barangkali saya bisa membantu. Oh, Nak Galang. Bukan ibu tak ingin menerima bantuanmu. Tapi ibu tidak mau melibatkan orang lain. Berbahaya, Nak. Bapaknya Salma orang yang kejam. Sepertinya ia tak mempunyai perasaan. Apa yang dilakukannya selalu dianggapnya benar, padahal hal itu salah. Ibu tidak usah mencemaskan saya. Saya sudah tahu tentang siapa Bapak Salma sebenarnya. Salma banyak cerita pada saya. Menolong seseorang yang dalam kesulitan, itu memang sudah panggilan jiwa saya. Saya akan mencoba membantu, apapun resikonya. Nak, ibu begitu mencemaskan keadaan Nak Galang nantinya. Ibu tidak perlu mencemaskan keadaan saya. Saya memang sudah terbiasa menghadapi hal-hal yang seperti ini. Baiklah, kalau memang itu sudah niatmu. Iya, Salma. Sebaiknya kau istirahatlah dulu. Juga Nak Galang. Mungkin kalian lelah. Perjalanan dari Bandung sampai kemari cukup lumayan jauhnya. Terima kasih, Bu. Malam pun mulai muncul dan bulan telah melepaskan cahayanya dengan setia. Waktu terus bergulir sampai tak terasa, fajar pun mulai menyingsing. Sementara itu,
Di Bandung, tepatnya di rumah keluarga Burhan, orang tua angkat Salma. Kelihatannya Ibu Burhan begitu cemas sekali atas kepergian Salma yang tak diketahui kemana perginya. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang, dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Revagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Ayah, coba lihat sampai pagi ini Salma belum juga kembali. Tolonglah cari ayah. Aku begitu mencemaskannya. Tenanglah, Bu. Apakah kau sudah menghubungi teman-teman kuliahnya? Semua sudah kuhubungi ya, tapi hasilnya nihil. Mereka semua tidak tahu. Mungkin ia ke tempat emaknya di kampung. Aku rasa tidak mungkin ya. Salma kalau mau ke tempat emaknya selalu izin padaku dan mengajak temannya si Yuni. Aduh, bagaimana ini ayah? Aku sangat khawatir sekali. Iya. Aku pun begitu, Bu. Tapi kemana kita harus mencari Salma? Kemana si Tarni? Ada di belakang. Tarni, Bibi Tarni, kesini kamu. Saya, Nyonya. Ada apa? Kesana kamu tuh, dipanggil Tuan. Saya, Tuan. Iya. Kemarin ketika Salma masih di rumah, apa yang ia lakukan atau barangkali ketika ia mau pergi kau melihatnya? Atau bagaimanalah, terserah apa yang kau lihat saja, Tuan. Kalau perginya saya tidak tahu. Tapi sebelum itu saya melihat Den Putri berbicara dengan seseorang. Seseorang? Iya. Kau kenal dengan orang itu? Tidak, saya tidak kenal, Tuan. Tapi kalau ciri-cirinya saya ingat. Orang itu bewok kan? Bewok kan? Iya, dan kelihatannya agak tua. Ya, lebih tua dari Tuan lah. Saya melihatnya hanya sepintas. Habis, waktu itu saya banyak kerjaan lagi masak, Tuan. Lalu? Tapi Tuan, kelihatannya Den Putri sedang ketakutan setelah Bapak itu pulang. Saya mau tanya Den Putri, takut dia marah, Tuan. Itu saja, Tuan. Selebihnya saya tidak tahu. Iya. Sudah sana. Punten, Tuan. Iya. Siapa laki-laki berewok itu? Aneh. Ayah kenal dengan laki-laki itu? Atau barangkali teman kuliahnya Salma? Tidak mungkin itu teman kuliahnya Salma. Itu pasti orang jahat. Tapi kenapa Salma tidak mau bicara tentang orang itu? Bahkan dia menghilang begitu saja. Atau Salma diculik oleh orang itu. Kalau begitu, kita harus lapor polisi, Bu. Jangan dulu ya. Salma pergi toh baru kemarin. Kalau tiba-tiba dia datang hari ini, kita kan nanti malu sama polisinya. Karena kita terlanjur minta bantuannya. Kenapa kita jadi bodoh? Bukankah pacarnya Salma, si Surya itu polisi ya? Kita bilang saja padanya. Wah, nanti bagaimana kalau dia pun jadi gelisah, Bu? Melihat Salma pergi begitu saja. Atau dibawa orang, Bu? Dia kan polisi alat negara. Tentunya dia bisa bagaimana caranya menghadapi kesulitan seperti ini. Apalagi yang hilang pacarnya. Ya, sudah terserah kau lah. Ya sudah. Kalau begitu cepat-cepatlah ayah hubungi dia. Aku tidak ingin ada sesuatu menimpa Salma ya. Kalau begitu aku berangkat dulu. Akhirnya atas keinginan istrinya, Pak Burhan pun pergi untuk menemui kekasih Salma, yang seorang anggota kepolisian. Pintu pagar rumah itu pun terbuka, dan mobil sedan Pak Burhan pun meluncur menuju rumah Surya.
Namun tak jauh dari pintu pagar rumah Pak Burhan, nampak seorang laki-laki mengintai dengan tatapan mata yang tajam. Orang itu tak lain adalah Pak Karma, ayah kandung Salma. Tapi saat itu, wajahnya begitu klinis, karena brewoknya telah dicukur. Setan, masih saja hidup manusia itu. Berarti Salma belum melakukan perintahku. Sejak tadi aku menunggu-nunggu munculnya anak itu. Ternyata tak muncul juga. Aku harus menemui Salma. Anak itu harus diberi peringatan. Itu pembantunya keluar rumah. Aku akan tanyakan padanya mengenai Salma. Sini sebentar. Bapak mau tanya. Iya, tanya apa, Pak? Kalau rumahnya Pak Burhan di mana ya? Pak Burhan yang mana ya? Di sini nama Pak Burhan ada 2. Yang satu Pak Burhanuddin dan yang di sini Dr. Andes Burhan. Bapak tidak tahu mengenai titelnya. Yang jelas ia mempunyai anak perempuan bernama Salma. Kalau tidak salah, Salma Sartika. Oh, yang itu sih Dr. Andes Burhan. Oh, iya. Tapi saya tidak ingin bermaksud bertemu dengan Pak Burhan. Saya cuma ingin bertemu dengan Non Salma. Soalnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Wah, dan putrinya tidak ada. Sudah sejak kemarin ia tidak pulang. Ayah dan ibunya saja kebingungan. Mau mencari-cari kemana? Kasihan orang tuanya. Di rumah pada gelisah. Ya termasuk saya juga, Pak. Apakah dia perginya tak bilang apa-apa sama orang tuanya? Tidak, Pak. Kalau bilang, tentunya orang tuanya tidak perlu mencemaskannya, Pak. Memangnya ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan? Berikan saja pada saya. Barangkali nanti atau besok Den Putri pulang, Pak. Tidak usah. Kalau begitu nanti saja. Biar saya yang akan menyampaikan. Permisi. Pak, tunggu. Barangkali ada pesan. Sampaikan saja pada saya. Wah, aneh sekali Bapak itu. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Bapak itu. Atau mau menyampaikan apa sebenarnya orang tua itu? Semula biasa-biasa saja. Tapi setelah aku bilang Den Putri pergi, dia terburu-buru meninggalkan tempat ini. Ada-ada saja. Masa bodoh ah. Kurang ajar. Anak itu coba-coba menghindar dariku. Anak itu harus diberi pelajaran. Lalu kemana aku harus mencari Salma? Ya, aku yakin ia bersembunyi di tempat kawan-kawannya. Baiklah, aku akan terus mengintai rumahnya. Barangkali saja ia akan muncul. Aku sudah tak sabaran ingin secepatnya menguasai hartanya. Karena aku sudah terlanjur sakit hati. Pembagian hak waris yang diberikan pada istriku itu tidak adil. Seharusnya anak yang lebih tua harus lebih besar bagiannya. Tunggu saja tanggal mainnya Burhan. Sebentar lagi seluruh hartamu akan menjadi milikku. Dan baru setelah itu aku akan puas jika sakit hatiku itu sudah terbalas. Tarni,
datang tuh. Iya, Nyonya. Nak Surya, ayo silakan duduk. Bitarni bawakan air kemari ya. Iya, Nya. Bagaimana Nak Surya? Apakah Bapak sudah menceritakan semuanya kepada Nak Surya? Sudah, Bu. Saya pun jadi kaget mendengar berita ini. Kenapa Salma tidak bicara pada saya kalau dia mau pergi? Biasanya dia selalu menceritakan apa yang menjadi kesulitannya. Tapi ini kok tidak. Lalu bagaimana menurut Nak Surya untuk mencari tahu kemana perginya Salma? Menurut saya sebaiknya saya menemui ibu kandungnya di Parigi, Bu. Barangkali dia ada di sana. Tapi kalau ke sana pasti bilang sama ibu. Tidak pergi begitu saja. Saya mengerti, Bu. Tapi saya akan coba juga ke sana. Ini rencana pertama. Seandainya tidak bisa menemukan Salma, barangkali saja ibunya di sana bisa memberikan keterangan tentang hal lain yang menyangkut Salma. Benar juga itu, Bu. Siapa tahu begitu, Bu. Ya sudah, terserah kaulah. Lalu kapan Nak Surya akan pergi ke Parigi? Secepatnya lebih baik, Bu. Supaya nantinya saya masih punya waktu panjang untuk ke tempat lain. Maaf, Nak Surya. Mungkin Bapak tidak bisa menemani Nak Surya. Tidak apa-apa, Pak. Biarlah nanti saya sendiri yang akan ke sana. Sudah diam, nanti ditertawakan jangkrik tuh nangis terus. Kenapa sih Upi, Bu? Sakit? Tidak tahu nih Pak Ronda. Dari sore tadi rewel terus. Rewel, perut buncit itu tanda-tanda cacingan. Cacing masuk ke dalam tubuh anak-anak lewat makanan, air, atau dari tanah sewaktu bermain dan menghabiskan zat-zat makanan sehingga tubuh menjadi kurus. Minum Upikson 3 atau 4 kali setahun untuk mencegah cacingan. Upikson membasmi cacing. Upikson buatan Bayer. Bayer jaminan mutu. Dengan persetujuan orang tua Salma, Surya pun berangkat ke Parigi untuk mencari tahu apakah benar Salma ada di sana. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.